Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan NIM V07211048. Di sini saya ingin membahas sedikit seputar apa itu pajak bumi dan bangunan. Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pajak bumi dan bangunan. Aku yakin di antara kalian pasti tidak asing mendengar apa sih pajak bumi dan bangunan itu. Jadi pajak bumi dan bangunan itu merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Kita akan bahas mengenai objek pajak bumi dan bangunan. Tentunya di pajak bumi dan bangunan ada objek bumi dan objek bangunannya. Objek bumi itu meliputi apa aja sih? Jadi objek buminya itu meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan objek bangunannya terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Kita mengenal definisi dan juga objek pajak bumi dan bangunan, kita akan membahas subjeknya nih. Jadi, siapa aja sih subjek dari pajak bumi dan bangunan? Jadi, subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu, apa sih yang membuat si subjek ini atau kita sendiri untuk wajib membayar pajak bumi dan bangunan? Jadi, kita memiliki beberapa peraturan atau dasar hukum mengenai pajak bumi dan bangunan loh. Dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan 1. Bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB di sektor pedesaan dan perkantoran atau PBB P2. Yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3. Selain dasar hukum, kita juga memiliki dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan loh. Lalu, apa aja sih dasar penetapan sehingga kita harus membayar pajak bumi dan bangunan? Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat disebut juga dengan nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan loh. Lalu ada nggak sih yang pengenaan NJOP-nya berbeda dari daerah satu dan daerah lain? Tentu ada dong. Kenapa hal ini terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan. Dasar penetapan tersebut antara lain bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Oke, kita lanjut ke cara penghitungannya. Kenapa sih kok bisa berbeda-beda? Oke,
Oke, jadi kita sudah masuk ke cara penghitungan pajak bumi dan bangunan. Cara penghitungannya ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ini merupakan besaran harga atas objek bumi atau bangunan yang dapat dikatakan pula sebagai harga properti, tanah atau bangunan. Yang kedua adalah menetapkan nilai jual kena pajak atau NJKP. Penetapan ini sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak. Jadi apabila nilai jual objek pajak antara perkebunan dan juga pertambangan itu berbeda, itu karena sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Oke, jadi selanjutnya setelah kita mengetahui persenan dari NJKP dan juga dari NJOP itu apa, selanjutnya kita akan mengetahui nih rumusnya, cara menghitungnya itu seperti apa. Jadi rumusnya itu bisa kita lihat bahwa NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Jadi persentase NJKP ini bisa kita sesuaikan dengan barang bumi atau bangunan apa yang kita ingin tahu pajaknya itu berapa besarannya. Lalu yang ketiga adalah menghitung pajak bumi dan bangunan. Ini kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48-PMK.03/2021 tentang cara pendaftaran pelaporan pendataan objek pajak bumi dan bangunan atau PBB, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut kita sudah mendapatkan rumus nih untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu 0,5% dikali NJKP. Jadi merujuk dari pasal 41 HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi yaitu 0,5%. Oke, kita sudah sampai di contoh soal, dan di sini ada kasus mengenai Mr. Asahi yang merupakan seorang dosen dan beliau ingin membayar PBB karena beliau punya properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter dan juga tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Lalu bagaimana nih perhitungan PBB atas Mr. Asahi? Jadi kita harus mencari dulu nilai rumah dan nilai tanahnya. Setelah kita mengetahui 100 juta dan 180 juta, maka NJOP-nya nanti kita akan menambahkan dan totalnya adalah 280 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke NJKP. NJKP ini kita akan ambil 20% karena nilai pertambahan tadi kurang dari 1 miliar rupiah. Dan hasil akhirnya adalah Rp280.000. Oke, kita udah sampai di bagian yang terakhir, yaitu mengenal apa itu SPPT PBB. SPPT PBB merupakan surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT. Adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang kepada wajib pajak. Wah, nggak kerasa nih udah selesai aja pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apakah kalian udah ada gambaran atau kalian masih bingung? Kalau masih bingung, kalian bisa cari di jurnal atau internet ya. Oke, sekian pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Aku Kartika, izin pamit undur diri. Sampai jumpa.